Koordinator Sekretariat Kabupaten yang hadir langsung Pak Mahmudi SPD, yang terhormat Bapak Camat Bangko Pak Edi Suprapto, yang saya hormati Kapolsek Bangko, dalam hal ini diwakili oleh Kanit Intel Pak Songosir, yang terhormat Bapak Dan Ramil 420-09 Garing Bangko, yang hadir di sini Pak Serma Herdoni sebagai Babinsa. Selanjutnya yang saya hormati saudara saya Ketua PPK Bangko yang hadir langsung Pak Sukmedi. Selanjutnya anggota Kepala Sekretariat beserta staf Panwaslu Kecamatan Bangko dan juga panitia pemilihan kelurahan desa se-Kecamatan Bangko yang juga hadir bersama. Selanjutnya Bapak Ibu yang terdiri dari 71 berjenis kelamin laki-laki dan 54 berjenis kelamin perempuan yang hari ini terpilih, yang saya banggakan. Beri aplaus untuk kita semua. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan sambutan ini, saya perlu menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan Bawaslu Kabupaten. Dalam kesempatan ini beliau menitipkan salam dan tidak dapat bertemu langsung dengan kita 125 orang pengawas tempat pemungutan suara di Kecamatan Bangko. Selanjutnya saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah terpilih dan sudah dilantik, bahkan sudah bersumpah dan berjanji akan tugas dan wewenang sebagai pengawas tempat pemungutan suara pada hari ini yang sudah berlangsung beberapa menit yang lalu. Selanjutnya perlu saya informasikan bahwa perjuangan Bapak Ibu berada di ruangan ini tentu tidaklah mudah, karena Bapak Ibu harus melewati proses yang namanya seleksi. Bapak Ibu mengumpulkan bahan, menyampaikan bahan kepada kami, formulir pendaftaran secara administrasi hingga melaksanakan wawancara. Dan pada seleksi administrasi kami tidak meloloskan 5 orang pendaftar dari 140 orang pendaftar, karena 5 diantaranya tidak memenuhi syarat administrasi, 4 di bawah umur dan 1 tidak mengikuti wawancara. Yang di bawah umur ada yang selisih cuman kurang 4 hari, tetap kami tidak loloskan karena itu tidak sesuai dengan syarat administrasi. Yang kedua, sebanyak 143 yang dinyatakan lulus administrasi dan wawancara, dan Bapak Ibu 125 inilah yang terpilih. Artinya ada 18 rekan-rekan teman-teman Bapak Ibu yang sama-sama berjuang dengan Bapak Ibu dalam hal ini belum beruntung. Dan ini nama-nama ini 18 orang akan kami jadikan cadangan apabila 125 diantaranya ada yang mengibarkan bendera putih, tidak sanggup lagi menjadi pengawas. Dan 18 orang inilah yang akan menggantikan Bapak Ibu sekalian. Kami tahu proses Bapak Ibu menjadi PTPS adalah keinginan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang membuat surat pernyataan, mengisi formulir, dan di dalam pernyataan bermaterai 6.000 Bapak Ibu pernah membacakan di poin 5 tertulis siap bekerja penuh waktu. Artinya apa? Di saat kegiatan-kegiatan pengawasan Bapak Ibu tidak ada alasan, tidak ada waktu. Bekerja penuh waktu bukan berarti bekerja 24 jam. Perlu didefinisikan, kita samakan persepsi. Karena 24 jam dengan penuh waktu itu beda. Bapak Ibu bisa mengerjakan pekerjaan lain, namun untuk pengawasan Bapak Ibu tidak ada alasan, tidak ada waktu. Artinya seperti itu. Itu pekerjaan penuh waktu. Selanjutnya perlu juga saya sampaikan di sini terhadap tugas. Bapak Ibu sudah bersumpah dan berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang Bapak Ibu anut. Saya berharap tugas wewenang yang Bapak Ibu ucapkan sumpahnya dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya di lapangan sebagai ujung tombak pengawasan, ujung tombak penyelenggara di tingkat pengawasan di tempat pemungutan suara. Harapan ini
sangat kami harapkan bahwa sukses dan tidaknya, adil dan tidaknya, tegaknya demokrasi dan tidaknya, salah satu orang yang berperan adalah Bapak Ibu di TPS nantinya. Oleh karenanya, mohon Bapak Ibu untuk memahami tugas, fungsi, dan wewenang Bapak Ibu sebagai pengawas. Karena apa? Tugas Bapak Ibu berat dibandingkan tugas dengan KPPS. Beratnya di sisi pengawasan. Sebab Bapak Ibu sebelum mengawasi, Bapak Ibu harus tahu aturan-aturan yang dijalankan oleh KPU beserta jajaran. Kalau kita hanya mengawasi, kalau KPU dan jajaran hanya membaca PKPU, kalau kita harus membaca Perbawaslu. Artinya ada dua aturan yang harus kita pahami. Begitu Pak PPK ya. Ya, selanjutnya sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, Bapak Ibu yang pernah menjadi PTPS berapa orang? Coba acungkan tangan. Yang sudah pernah PTPS, ya silakan. Terus yang pernah menjadi KPPS, acungkan tangan. KPPS, ya terima kasih. Yang tidak pernah sama sekali, yang belum pernah sama sekali, ya terima kasih. Artinya apa? Saya hitung dari jumlah bahwa yang pernah menjadi penyelenggara, yang punya pengalaman penyelenggara lebih banyak dari yang tidak. Artinya apa? Modal pengalaman Bapak Ibu bisa Bapak Ibu jadikan modal untuk melakukan pengawasan pada 9 Desember nanti. Karena menurut dosen saya yang saat ini menjadi PPS, dia menyebutkan experience is the best teacher, katanya. Bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya Bapak Ibu yang punya pengalaman, silahkan dimanfaatkan pengalaman itu untuk bekerja nantinya. Dan sebelum saya akhiri, perlu juga saya sampaikan terkait dengan status. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang umurnya di atas kami, pimpinan Panwaslu Kecamatan Bangkok. Karena kami di sini umurnya rata-rata mungkin masih di bawah Bapak Ibu PTPS. Sebelumnya kami mohon maaf jika nanti kami dalam perjalanan harus mengayomi, harus merangkul, bahkan harus menginstruksikan Bapak Ibu dalam hal bekerja. Sebelumnya kami mohon maaf terlebih kepada para guru dan dosen kami yang pada kesempatan ini kebetulan menjadi mitra kami di tingkat PTPS. Selanjutnya, tugas Bapak Ibu jika dipahami tidaklah begitu berat, karena hanya memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila keluar dari jalur, apabila tidak on the track, silakan Bapak Ibu memberi saran perbaikan dan laporan kepada pengawas kelurahan desa di atas Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya juga minta kepada Pak Camat Bangko dan Pak Korsek mewakili pimpinan kabupaten agar dapat menyampaikan arahannya. Saya terakhir berpesan, sepulang dari sini Bapak Ibu silakan melaporkan diri kepada RT setempat. Jika RT-nya menjadi PTPS, silahkan laporkan kepada KPPS atau ketua KPPS di wilayah kerja Bapak Ibu. Tunjukkan SK yang Bapak Ibu bawa nanti ke PTPS sebagai bukti bahwa Bapak Ibu adalah pengawas di TPS tersebut. Namun saya berpesan juga, nanti sepulang dari sini SK yang Bapak Ibu dapat jangan dibawa ke bank. SK-nya kebetulan tidak bisa dijadikan jaminan. Itu ya yang perlu Bapak Ibu ketahui. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu buah pantun. Simpang Eman, Jalan MTS, sebelum MTS kantor Korwil Pendidikan. Pilkada Jambi 9 Desember dijamin sukses kalau PTPS semangat melakukan pekerjaan pengawasan. Nak duo pantun seiring, jangan cemeh minyak tabaya.
batang kepayang agi babungo. Jangan dicemeh, jangan digelak. Ibu-ibu bawa amplop kaget tak cukup untuk beli bunga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.